Oke, selamat datang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan berdiskusi mengenai materi hazard untuk mata kuliah kesehatan keselamatan kerja atau ketiga. Saya sendiri Andreas Alvin Yoga Utama akan memandu diskusi sebagai moderator. Dan di sini udah ada rekan saya, ada Ran Roger Valentino dan Insanul Mutmainah. Eh, Hari ini kita akan berdiskusi dan membahas salah satu ancaman yang sering tidak terlihat namun ada di sekitar kita di Institut Teknologi Sumatera, itu bahaya kelistrikan. Eh, Sebelum kita ke hal yang teknis, secara umum listrik adalah elemen vital yang menunjang seluruh operasional kampus, mulai dari server di laboratorium hingga fasilitas di gedung Klemon seperti GKU. Tapi selain itu listrik juga merupakan bahaya fisik yang mematikan jika sistem isolasinya gagal. Kenapa bisa berbahaya? Listrik seringkali menjadi komponen sembunyi karena sifatnya yang tidak berbau dan tidak terlihat. Sebagai contoh, di banyak perkantoran atau institusi pendidikan, kebakaran sering terjadi dipicu oleh short circuit atau hubungan arus pendek akibat kabel yang sudah getas dimakan usia atau beban berlebih, alias overload. Di ITER sendiri, paparan cuaca ekstrem seperti panas dan hujan bisa mempercepat penggetasan pembungkus kabel atau polimer. Jika ini dibiarkan, kita tidak hanya bicara soal lampu mati, tetapi juga risiko sengatan listrik serta kebakaran aset institusi yang bernilai tinggi. Uh, untuk selanjutnya, uh, untuk saudara Reverend Roger mungkin bisa memberikan pendapatnya mengenai hazard listrik di kampus ITERA ini. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, bahaya listrik itu sering banget dianggap sepele ya, karena listrik sendiri sudah jadi bagian dari aktivitas sehari-hari, seperti di kelas, di laboratorium, bahkan di tempat-tempat nongkrong di kampus. Jadi kita tuh merasa semuanya aman-aman saja gitu. Padahal sebenarnya potensi resikonya itu cukup besar, seperti sengatan listrik, konsleting, sampai kebakaran bisa terjadi kalau instalasinya tidak dirawat dengan baik dan digunakan secara berlebihan. Kalau kita melihat dari sudut pandang standar internasional, ada yang namanya ISO. ISO sendiri singkatan dari International Organization for Standardization, yaitu organisasi yang membuat standar internasional supaya sistem di berbagai bidang bisa berjalan secara teratur dan aman. Khusus untuk keselamatan dan kesehatan kerja, namanya itu ya ini ISO 45001. ISO 45001 sendiri sebenarnya menekankan bahwa keselamatan itu bukan cuma urusan teknis atau petugas K3 saja. Semua orang di dalam organisasi punya peran. Uh, prinsip sederhananya, prinsip sederhana tapi penting. Kenali dulu potensi bahayanya, nilai seberapa besar resikonya, lalu kendalikan sebelum terjadi kecelakaan. Jadi pendekatannya itu pencegahan, bukan menunggu kejadian dulu baru bertindak. Kalau kita lihat kondisi di ITERA, ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatikan. Misalnya kabel yang terkelupas, penggunaan terminal listrik yang berlebihan, proteksi panel listrik yang kurang maksimal, atau pemeliharaan instalasi yang belum rutin. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi dalam konsep keselamatan kerja disebut unsafe condition. Dan kalau dibiarkan bisa berujung pada insiden yang serius. Menurut saya, yang paling penting bukan cuma
perbaikan kabel atau mengganti terminal, tapi membangun kesadaran bersama. Kalau kalau ada kabel yang rusak, jangan dibiarkan. Kalau di jangan dibiarkan. Kalau lihat potensi bahaya, jangan diam saja, karena keselamatan itu sebetulnya sebuah budaya dan harus ditekankan juga dalam ISO 45001. Jadi buat saya pribadi, bahaya listrik di ITERA bukan cuma isu teknis, tapi isu kesadaran. Dan isu kesadaran, kalau kita mau lebih peduli dan menerapkan prinsip keselamatan secara lebih konsisten, kampus bisa jadi tempat yang jauh lebih aman untuk semua orang. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Saudara Raifran Roger. Jadi tadi Saudara Raifran Roger udah memberikan pandangannya gitu ya. Kalau sebenarnya K3 ini atau keselamatan kerja tadi bukan cuma aturan, tapi seharusnya kita menerapkan sebagai budaya gitu ya. Jadi K3 ini bukan hanya harus dipahami oleh institusi, tapi harus dipahami juga oleh kita sebagai mahasiswa di ITERA. Oke. Mungkin itu yang tadi saya tangkap ya, Saudara Raifran Roger. Kalau dari pandangan Saudari Insanul Mutmainah sendiri, gimana tuh soal hazard di lingkungan kampus ITERA? Baik, terima kasih. Kalau dari pandangan saya sendiri, bahaya listrik di lingkungan kampus itu biasanya muncul dari kegagalan isolasi, beban berlebih, atau kurangnya perawatan pada instalasi, seperti yang dikatakan oleh moderator pada awal tadi. Di ITERA, itu bahaya bisa ditemukan di gedung lab, seperti penggunaan alat laboratorium daya tinggi. Di gedung GKU juga ada bahaya yang bisa terjadi seperti kepadatan penggunaan stop kontak oleh mahasiswa, atau di area konstruksi seperti kabel-kabel yang sementara terpapar cuaca panas atau hujan. Untuk bahaya listrik di kampus itu sebenarnya bukan hanya soal tersengat. Kita harus melihatnya dari 3 sudut pandang utama. Itu yang pertama ada sentuh langsung. Sentuh langsung itu terjadi ketika seseorang menyentuh bagian konduktif secara normal bertegangan. Contohnya tuh seperti kabel terkelupas tadi. Yang kedua itu ada sentuh tidak langsung. Itu terjadi ketika seseorang menyentuh bagian logam peralatan yang seharusnya tidak bertegangan, akan tetapi menjadi ada tegangan karena kegagalan isolasi tadi. Yang ketiga itu ada bahaya non-kontak. Itu contohnya seperti ledakan panas yang dihasilkan oleh hubungan arus pendek pada panel distribusi utama. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Jadi tadi ada poin yang menarik sih ya, soal penggunaan stop kontak. Masih sejalan sama pendapatnya Saudara Raifran berarti ya. Jadi sebenarnya keselamatan kerja ini nggak cuma dari institusi aja yang harus menerapkan, tapi dari kita mahasiswa juga harus sadar gitu loh. Kan yang menggunakan stop kontak itu kita juga. Jadi kita harus tahu seberapa sanggup sih stop kontak ini bisa digunakan. Gitu. Tapi kalau dari Institut Teknologi Sumatera sendiri, sebenarnya udah ada regulasi belum sih soal hazard listrik ini? Mungkin ada yang bisa memberikan insight-nya ke diskusi ini. Baik, sepengetahuan saya ya, di ITERA sendiri itu sudah dibukukan, itu judulnya Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan SMK 3L, itu diterbitkan oleh FTI. Dalam buku tersebut terdapat implementasi kebijakan yang didukung oleh landasan hukum yang kuat. Yang pertama ada payung hukum, itu pembentukan tim K3L yang didasarkan pada keputusan rektor. Yang kedua ada tujuan regulasi, itu berpedoman pada
bertujuan memastikan setiap keputusan, langkah, atau penggunaan fasilitas melalui pemrosesan yang konsisten, standar, dan sistematis. Yang ketiga itu ada sasaran keselamatan, itu tuh implementasi SMK 3L secara eksplisit yang ditujukan untuk menjamin keselamatan mahasiswa dan seluruh sivitas kampus. Itu yang keempat ada prinsip dasar. Terdapat 5 prinsip utama yang diterapkan mulai dari penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi hingga peninjauan kinerja K3. Itu sih menurut saya. Berarti dari kampus sendiri udah ada regulasinya Iya. sendiri ya. Sudah. Terus kalau dampak soal hazard, dari tadi kan kita bahas listrik ini begini, listrik ini begitu. Tapi kalau dampak nyatanya gitu, ada yang mau berpendapat nggak sih? Mungkin ada yang bisa berpendapat soal dampak hazard listrik ini. Kalau menurut saya sendiri, overload dan kabel yang terkelupas itu kelihatannya kayak sederhana gitu. Tapi sebenarnya bahaya kalau dibiarkan. Karena kita sendiri sudah biasa ya menggunakan listrik setiap hari. Jadi secara tidak sadar bahwa penggunaan yang salah itu kita sendiri tidak sadar bahwa cara penggunaan yang salah ini bisa menimbulkan resiko yang serius. Misalnya kayak overload atau beban yang berlebihan. Ini contohnya biasanya terjadi pada sebuah terminal listrik yang digunakan beberapa perangkat secara sekaligus kayak laptop, charger HP, kipas, atau bahkan alat laboratorium. Jadi ketika kapasitasnya terlampaui, kabel dan terminal bisa mengalami panas yang berlebih. Kalau panas ini terus terjadi, isolasi kabel bisa meleleh dan akhirnya memicu korsleting. Dalam kondisi tertentu bahkan bisa menyebabkan kebakaran. Jadi tegangan yang tidak stabil akibat overload bisa merusak perangkat elektronik yang kita gunakan. Kalau di contohnya kayak di laptop atau di kipas gitu. Kemudian kabel, kalau ada yang kabel yang terkelupas itu seringkali dianggap sepele. Kadang kita melihat kabel yang lapisannya sudah terbuka tapi tetap dipakai gitu. Padahal bagian tembaganya sudah terlihat. Jadi ini membuat resiko sengatan listrik menjadi sangat besar kalau tersentuh secara langsung ya. Bisa menyebabkan luka bakar, bahkan dalam kondisi tertentu bisa membahayakan nyawa. Selain itu sendiri, jika kabel sudah terbuka bersentuhan dengan benda logam atau kabel yang lain, bisa menyebabkan arus pendek yang memicu percikan api. Jadi menurut saya solusi dari kedua masalah ini sebenarnya cukup jelas, hanya perlu konsistensi saja. Untuk overload kita harus memulai dari kebiasaan dengan tidak menggunakan terminal secara berlebihan atau menumpuk colokan secara biasanya itu menumpuknya bertingkat ya. Selain itu pentingnya penggunaan terminal yang memiliki proteksi overload yang bisa memastikan instalasi listrik dilengkapi MCB yang sesuai kapasitas. Jadi inspeksi rutin juga penting. Untuk kabel yang terkelupas, solusinya bukan sekedar dililit lakban. Kabel yang rusak sebaiknya diganti dengan kabel yang baru di area yang sering dilalui orang. Bisa dipasang pelindung kabel agar tidak terinjak atau terjepit.
dan tidak kalah penting itu kesadaran bersama untuk melaporkan jika ada penemuan yang rusak. Itu saja menurut saya. Oke, terima kasih. Jadi dalam diskusi ini kita udah bahas apa itu hazard, terus bahaya listrik di ITERA. Mungkin yang kesimpulan yang bisa saya ambil juga keselamatan kita terhadap bahaya atau hazard ini sebenarnya tanggung jawab kolektif seluruh sivitas akademika ITERA ya, bukan cuma pengelola fasilitas atau mungkin biasanya ngurusin listrik itu kan bagian dari Sarpras. Nah, kita itu semua harus berkomitmen pada budaya ketiga biar kita bisa menjaga ITERA dan kita sendiri itu tetap aman, nyaman, produktif. Mungkin begitu aja diskusi kita pada kali ini. Saya Andras Ruknya Gautama mewakili kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.